Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Strategi akan mempresentasikan tentang matriks SWOT klasik dan 4 kuadran. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Rizal Willy Aldiano, NIM 17020010023. Yang kedua ada saya sendiri, Nafida Triamanggala, NIM 17020010270. Yang ketiga ada Muhammad Akmal Fauzan, NIM 18020010110. Yang keempat ada Zenggi Pangkio, NIM 18020010318. Dan yang terakhir ada Denita Sri Imani, NIM 18020010375. Kemudian pada slide yang pertama ada pengertian dari matriks SWOT. Matriks SWOT sendiri adalah matriks yang mengidentifikasikan berbagai faktor secara sistematika untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami. Yang selanjutnya adalah 4 kuadran analisis SWOT. Menurut Rangkuti pada tahun 2004, analisis SWOT terbagi menjadi 4 kuadran utama yang memiliki strategi berbeda untuk masing-masing kuadrannya. Kuadran yang pertama berbagi peluang, kuadran kedua kekuatan internal, kuadran ketiga kelemahan internal, kuadran keempat berbagi ancaman. Sesuai dengan bagan yang tertera pada gambar. Akan menjawab slide 465 itu ada penjelasan. Penjelasannya itu ada kuadrat 1 yang menerangkan merupakan situasi yang sangat menguntungkan di mana perusahaan memiliki peluang serta kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Strategi harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi. Itu ada lagi kuadrat 2. Kuadrat 2 itu menerangkan meskipun menghadapi ancaman perusahaan masih memiliki kekuatan dari segi internal, strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi atau produk atau jasa. Lanjut ada kuadrat 3, itu kuadrat 3 menjelaskan perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak perusahaan menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Strategi permasalahan dalam kondisi adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang baik. Selanjutnya ada kuadrat 4. Kuadrat 4 itu pada kuadran ini situasi sangat tidak memungkinkan di mana perusahaan menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Baik, untuk selanjutnya menurut Fahmi pada tahun 2014, untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu 1. Faktor eksternal. Faktor yang ini mempengaruhi terbentuknya opportunities dan threats ONT. Faktor ini mencakup lingkungan industri, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Faktor ini juga mempengaruhi pembuatan keputusan perusahaan. Yang kedua, faktor internal. Faktor ini mempengaruhi terbentuknya strength and weakness SNW, di mana faktor ini mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini meliputi semua manajemen fungsional, yaitu pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan. Menurut Rangkuti, pada tahun 2004, penjelasan masing-masing strategi pada analisis SWOT adalah sebagai berikut, yaitu 1. Strategi SO, Strength and Opportunity. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua, yaitu strategi ST, Strength and Threat. Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Ya, selanjutnya yang ketiga ada strategi WO, Weakness Opportunity, yaitu strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Kemudian keempat ada strategi WT,
weakness trait, yaitu strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan perusahaan serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata dalam penyajian materi tersebut, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.